Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja ke saham pertama. Medco yang ditutup di harga 1070 menguat 1,9%. Asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. Medco bagus dan cenderung kemana ya? Ke atas. Ini waktu itu analisa saya antara dia naik atau turun. Ya kalau gitu 50-50 dong. Iya bener 50-50 karena ini di tengah-tengah. Yang penting Bapak Ibu siap nggak kalau dia gagal bertahan di atas 1000 stop loss? Saat ini kemana arahnya? 1100. Minggu ini peluang besar ke sana. Apalagi harga oil, coba kita cek dulu. Oil rebound dan di atas 62 itu aman. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan. Dia itu breakout. Dan ini ada swing low. Dan neckline-nya itu 64,7. Nah kalau tembus itu kita nggak tahu sentimen apa. Ya bagus. Begitu juga untuk Medco. Medco peluang besar kemana? 1100, 1120. Itu aja dulu. Ditargetkan seminggu ke depan. Bagus nggak dikasih 5%? Ya bagus. Jangan berharap tinggi-tinggi dulu. Sekarang gimana? Pakai supportnya berapa? Ada support minor 1050. Tergantung Bapak Ibu. Kalau mau gagal bertahan di atas 1050, stop loss dulu di 1040 silahkan. Tapi daripada beli Medco mending wait and see lah. Nanggung daripada maksa kan. Tapi silahkan Bapak Ibu kalau tertarik. Ya karena masih cenderung ke atas arah Medco. Lanjut Elsa yang ditutup di harga 436 menguat 1,39%. Elsa bagus ya, mantul dari 420 lumayan, naik hampir 4%. Targetnya 440, 450 seminggu ke depan diujinya. Ya itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, Bapak Ibu stop loss mau nggak di bawah 420 itu dulu. Tanya ke diri Bapak Ibu sendiri. Kalau yang pakai stop loss, saya nggak pakai stop loss. Kalau nggak pakai stop loss, harga berapapun silahkan beli. Ya, itu. Jadi itu aja untuk Elsa. Cenderung kemana? Ke atas. Target berapa? Ya, paling jauh menurut saya di April ini 460. Paling jauh untuk Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1675. Terkoreksi 0,29%. Pegas bagus. Nah, Pegas nih cenderung kemana? Kalau menurut saya cenderung ke atas juga. Pokoknya ingat Pegas, kalau Bapak Ibu berminat, nggak perlu pakai 1600 nih, kita tutup, kita gambar ulang. Ini kan ada resisten kuat, saham-saham sudah naik tinggi nih. Pegas belum, tapi kan beda sektor juga. Dia memang komoditas, tapi kan beda dengan batu bara, emas kan beda. SAU aja hijau nih, naik 1% hampir kan. Tapi lihat tadi, saham-saham emas, kempes, MDK merah, BRMS naik tipis. Terus PSAB yang saya perkirakan naik kenceng, nggak mampu juga naik, malah koreksi tipis. Nah itu, jadi kita fokus saja ke teknikalnya. Kalau menurut saya yang penting jangan jebol 1650, aman. Kalau besok tembus 1700 gas. Berakhir masa konsolidasi, target minimal berapa? Target minimal 1800, terdekat 1900. Bahkan bisa 2000. Ya, kita lihat Pegas. Menarik. Bapak Ibu pakai support nih aja. 1650 jebol itu buang aja. Beli sekarang boleh nggak? Boleh. Beli cicil boleh. Disclaimer ya. Kalau menurut saya kalau dia jebol 1650 minggu ini udah cenderung ke bawah. Harusnya besok atau lusa tuh gas ke atas. Pegas akan uji terdekat 1700 dulu. Resisten kuat kalau tembus 1800. Sangat mungkin di April juga. Seminggu ke depan. Pegas. Lanjut. PGEO yang ditutup di harga 865 muat 1,76%. PGEO bagus. Cuman Bapak Ibu supportnya ini agak jauh ya, 820. Cenderung kemana? Akan uji 900 PGEO. Peluang besar. Cuman ini Bapak Ibu juga perlu waspadai. Ini ada candle 3 watt soldier. Biasanya takutnya tiba-tiba ada candle merah. Yang penting selama nggak jebol 820 aman. Ya. Untuk PGEO. Apalagi PGEO itu sudah mematahkan trendline downtrendnya. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Ya. Sampai akhir April itu saham-saham potensi besar cenderung ke atas. Nah nanti kita lihat awal Mei. Apakah sell in Mei? Itu baru kita waspada. Itu aja dulu PGEO. Lanjut MDKA yang ditutup di harga 1665. Terkoreksi 1,76%. MDKA aman. Kalau menurut saya MDKA aman.
1600 support harus dijaga, 1580 toleransi. Jadi kalau ada koreksi 1-2 hari ke depan expect buy. Kenapa? Karena menurut saya MDK belum saatnya akan menjebol 1580, 1600 support. Kemungkinan besar sampai akhir April itu sideways. Jadi kalau 1-2 hari ada koreksi, besok atau lusanya Nia naik lagi. Ya cari spare pendek lah, dikasih 2% 3% bungkus. Apakah bisa menembus 1800? Kita lihat ke depannya aja. Yang pastinya jangan jebol dulu. Kalau mau swing ya, Bapak Ibu kalau mau swing sampai 1850 uji resisten ya Bapak Ibu pasang auto stop loss. Kalau mau pakai stop loss kalau udah jebol 1580. Bisa 1570, 1560. Pertimbangkan buang aja kalau udah jebol itu. MDK. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 324 menguat 11,72%. MBMA bagus ya. MBMA di grup Borneo Trader juga ada beli dan sekarang masih floating profit dan sudah di resisten. Kalau dilihat seperti ini bisa lanjut gak? Harusnya masih bisa. Masih bisa lanjut. Target terdekat berapa? 350. Ya, terdekat dulu aja kita targetkan. Sampai 360 untuk MBMA. Menarik kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau mau Bapak Ibu beli ya, tapi ini anggap aja kalau dia fast break ya pakai stop loss. Stop loss pendek. Kalau Bapak Ibu stop lossnya di bawah 80 mampu nggak? 20%. Kalau mampu silahkan aja. Tapi menurut saya kondisi sekarang kalau dia jebol 314 itu gagal. Lebih cenderung ke bawah dulu. Tapi memang cut loss di area sideways-nya ini lebih peluang juga Bapak Ibu ke gocek. Habis turun bisa naik. Itu ya. Dilema memang kalau beli harga-harga pucuk seperti ini. Kondisi seperti ini. Jadi kembali ke masing-masing lah. Kalau di grup Borneo Trader tuh udah beli, udah follow the trend. Nah, kalau Bapak Ibu mau join bersama Borneo Trader itu bisa melalui Stockbit. Kalau tertarik itu masukkan kode minimal ya. Ini yang terbaru. Bukan dalam bentuk saham. Karena saya dapat update info terbaru itu dalam bentuk trading balance. Ya anggap aja itu cash. RDN-nya harus minimal 10 juta. Mau ada saham portfolio nggak masalah. Pengguna lama, pengguna baru juga boleh masuk. Yang penting trading balance-nya minimal 10 juta itu bisa memasukkan kode di external community Stockbit R41778. Itu nggak permanen Bapak Ibu. Kalau mau coba lihat dulu situ bisa join. Kalau memang nggak cocok keluar aja. Ya nggak masalah juga. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain ya bisa pindah ke dengan berbayar. Silakan ya. Kembali ke masing-masing. Itu aja dulu untuk MBMA. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Cuman harganya nanggung. Tergantung Bapak Ibu. BRPT yang ditutup di harga 770 menguat 0,65%. Asing net sell. Kalau di blok responnya BRPT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BRPT akan uji 800 segera minggu ini. Ya. Belum besar, support minor Bapak Ibu bisa pakai 740. Jangan jebol itu. Kalau pakai 700 terlalu dalam, pakai 750, 740. Nah, bisa jadi kan nanti mudah-mudahan ya nggak ada sell in May. Dia membentuk pola cup and handle dan dia tembus 800 gas ke atas. Target berapa kalau tembus 800 nutup gap di Mei? Kalau nggak ada sell in May, kalau memang kuat ISG bullish di Mei, BRPT nutup gap 980. Ya. Catatan seminggu ke depan gak jebol 740. Itu aja dulu untuk BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup di harga 6.000 menguat 7%. Asing net buy. Kalau bukan resminya brand akumulasi. Brand bagus. Harusnya bangkit. Di resisten. Ini level psikologis. Nah seperti brand ini juga sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa analisa. Walaupun cuman tarik garis ini sudah bisa mengkonfirmasi menurut saya. Karena dijebol lagi 5.500. Seminggu ke depan valid gagal. Nah, targetnya kalau rebound minimal 6.800, 7.200. Potensi upside berapa? Masih bisa 20% atau minimal 10%. Itu. Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 5.500? Kalau mau beli brand saat ini. Itu aja. Cenderung kemana arah brand? Jelas lebih cenderung ke atas. Masih ada golden cross walaupun sudut kemiringan belum sampai ya nggak sampai 30 derajat. Masih oke lah. Masih kuat. Masih cenderung ke atas. Ya. Besok bisa rebound nggak? Harusnya masih bisa. Kalaupun koreksi harusnya koreksi tipis ya.
nggak lebih dari 5.800 harusnya, disclaimer brand. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 2.190 menguat 4,78%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Antam akumulasi. Antam bagus, masih ke atas, tapi apakah ini bisa bertahan? Kalau dilihat volume makin meningkat, masih ada sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat, strong uptrend. Cuman Bapak Ibu hitung juga dari bawah ini, dia dari 1.400 naik udah 50%. Kira-kira Bapak Ibu tuh kalau misalnya ada yang beli di harga 2.200 tuh berharap kemana? Dia kan bisa naik lebih tinggi. Ya betul. Tapi gimana kalau dia turun? Bapak Ibu siap nggak? Seperti apa menghandle sahamnya? Memang kalau menaik Antam ya masih bisa sampai 2.400, 2.300 ini. Kalau saya wait and see. Saya kemarin itu malah TP Antam. Kenapa? Saya takut ya melihat harga emas yang koreksi tiba-tiba rebound lagi kemarin. Yaitu makanya saya TP dulu kemarin Antam. Ya udahlah, bukan rezeki saya karena saya juga harga belinya mepet. 1.980 saya beli dan kemarin jualan di 2.090. Ya udah 5% aja, ya udah saya bungkus dulu aja. Karena apa? Karena ya daripada rugi kan. Itu ya. Jadi Antam kalau menurut saya resisten. Kayaknya lebih cenderung koreksi dulu lah. Ya, kalau mau beli ya saya nunggu di berapa? Saya nunggu di 2050 lagi, dekat-dekat support kuat ini. 2000 level psikologis. Kalau dia sell in May jebol itu ya udah sell in May juga. Baru saya bebek lagi mungkin di 1.700. Ya, kalau misalnya ada sell in May. Nah, itu. Jadi kalau saya mau nawar Antam disclaimer tapi ya di 2.000. Ini satu jebol 2.000 saya stop loss mungkin di 1960. Nanti mungkin saya bebek di dekat-dekat 1.700 nih. Buyback saya yang kedua. Itu ya. Gimana kalau naik? Rugi dong. Ya rugi, memang rugi. Tapi saya lebih mengamankan portfolio daripada saya harus maksa ikutan masuk di harga atas. Kecuali memang besok saya lihat dan ada momentum saya entry. Cuman entry untuk scalping, bukan untuk swing. Kalau saya beli nanti ya minggu depan. Kalau saya beli besok kalau dia rebound. Itu untuk Antam. Saya lebih wait and see. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 2.560 menguat 7,11%. Asing net buy. Kalau broker sebanyak Inco akumulasi. Inco bagus juga. Cuman waduh, Inco ini dari 2.000 naik waduh 20% lebih dia naik. Ke 30% dia naik. Wait and see lah ya, wait and see. Jangan dipaksa lah. Ini Inco memang nggak ngasih koreksi ya. Koreksi candle aja habis itu tarik naik. Koreksi candle tarik naik. Ya seperti ini pasti keganggu psikologisnya antara mau beli nggak kan takut beli dia malah swing low, beli di 2.400 takut dia swing low ke 2.200 kan lumayan dalam di bawahnya turun. Jadi saat ini Bapak Ibu bisa pakai support untuk Inco 2.400. Jebol itu udah gagal juga naik. Lebih cenderung kemana arah Inco? Lebih cenderung ke atas atau minimal kalau menurut saya belum saatnya dia jebol 2.400 di April. Jadi seminggu ke depan jelek-jeleknya Inco itu sideways ya. Resistennya sekitaran ya 2.700 2.750. Area ini kemungkinan besar dia sideways ya. Atau kalau misalnya besok malah koreksi, sideways-nya malah pendek tuh, sekitaran 2.400 dan resistennya 2.550 sampai 2.600. Kita lihat ke depannya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Boleh kalau Bapak Ibu mau beli, tapi siap nggak resikonya? Kalau swing menurut saya sekarang bukan area menarik untuk entry. Kenapa? Karena resikonya besar. Apa besar resikonya? Ini Bapak Ibu hitung. Itu naik dari 2.000 dan tiap hari candlenya hijau. Memang ada candle merah tapi kecil. Rawan ya tiba-tiba dibuang dengan volume besar kan sayang juga. Tapi ya masih menurut saya cenderung ke atas Inco ya, tergantung Bapak Ibu kalau tertarik beli Inco. Lanjut TINS yang ditutup di harga 1.070 menguat 3,88%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya TINS di distribusi tipis. TINS bagus baru breakout. Aman gak aman?
apalagi dia tembus resisten dengan volume besar dan dikonfirmasi dengan embasende golden cross dan melewati perbatasan garis nol dan juga bar chart di atas nol juga meningkat. Harusnya nih valid. Support kuat memang 1000, tapi ada support minor 1050. Ya. Target kalau menurut saya 1-2 hari ke depan itu 1100 1125. Peluang besar ke atas. Tins, ya. Menarik masih Tin? Masih menarik. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu kalau berminat beli Tins. Hitung risk rewardnya untuk Tins. Itu aja. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1105 menguat 2,79%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Akra akumulasi. Akra bagus dan Akra masuk trading plan kami kemarin. Kami beli Akra di 1050. Ya. Dan sekarang floating profit 5%. Jadi kemana arah Akra? Tetap pandangan saya masih sama TP1 1150 arah seminggu ini. Sampai 1160. Lebih cenderung ke mana? Ke atas. Apalagi harga oil yang menguat. Walaupun masih tipis ya menguat. Jadi Akra lebih cenderung ke atas. Resisten yang ditujunya itu 1150. Potensi ke situ. Supportnya masih sama. Kalau menurut saya pakai 1050 aja. Nggak perlu pakai 1000 ya. Support saat ini pakai 1050. Jebol itu udah gagal. Ini potensi besar minggu kemarin dan minggu ini swing low. Kalau nggak ada sell in May bisa lewat 1150. Target bahkan 1280 di Mei ya. Kalau memang skenario-nya masih bisa bullish di Mei. Kita lihat Akra. Lanjut ESA yang ditutup dengan 620 muat 5,08%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ESA akumulasi. ESA bagus. ESA bisa dikatakan valid berikut. Iya. Kemungkinan besar bertahan. 600 support harus dijaga. Udah target kemana ESA? 650. 3 hari ke depan akan uji resistennya lagi. Kalau tembus minggu ini, minggu depan bisa gas ke atas. Target berapa? 700, 720. Yang penting minggu ini tembus dulu 650. Kita lihat catatan, nggak boleh lagi turun di bawah 600 besok lusa sampai Jumat. ESA jebol itu gagal naik. Kalau mau gak bagus ya harusnya arahnya atas 3 hari ke depan. Itu aja untuk ESA. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 6.675 menguat 5,46%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya NCKL akumulasi. NCKL bagus atas. Volume meningkat, MACD golden cross, bar chart detailnya juga meningkat. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 650. Jebol itu udah menurut saya sih susah untuk naik lagi. Target 3 hari ke depan 700-730 untuk NCK. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.